Pemeriksaan Kesprocatin sangatlah penting dilakukan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, agar jika ditemukan permasalahan kesehatan reproduksi, bisa mendapatkan penanganan secara dini. Pemeriksaan Kesprocatin dilakukan di hari H-3 bulan pernikahan. Kebijakan terkait pelayanan kesehatan calon pengantin yaitu Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2017 tentang konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin. Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak. Yang ketiga, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan usia ideal. Untuk melangsungkan pernikahan, baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun, di mana pada masa usia tersebut, seseorang telah siap secara fisik dan psikis. Pada usia 19 tahun, organ reproduksi telah siap untuk bereproduksi dan memiliki keturunan. Dalam rangka mempersiapkan kesehatan sebelum menikah, calon pengantin perlu mendapatkan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan. Pemeriksaan tanda-tanda vital, status gizi, pemeriksaan laboratorium, screening kesehatan jiwa, imunisasi tetanus untuk wanita usia subur. Pemeriksaan laboratorium pada Catin meliputi pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, resus, gula darah sewaktu, HIV, sifilis, dan hepatitis. Kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai oleh pasangan calon pengantin yaitu anemi, infeksi menular seksual, HIV/AIDS, infeksi saluran reproduksi, kekurangan gizi, infertilitas, hepatitis B, diabetes mellitus, malaria, TORS, talasemia, dan hemofilia. Talasemia dan anemia pada Catin perempuan banyak yang tidak terdeteksi, sehingga saat ini angka stunting sangatlah tinggi. Stunting adalah keadaan gagal tumbuh pada anak akibat kurangnya asupan gizi, di mana dalam jangka pendek dapat menyebabkan terganggunya perkembangan otak, metabolisme, dan pertumbuhan fisik pada anak. Sementara untuk jangka panjangnya, sebagai berikut adalah kesulitan belajar, penyakit jantung, dan pembuluh darah. Catin perempuan mengalami gizi kurang atau anemi, sebaiknya menunda kehamilan dengan ber-KB dan mendapatkan penanganan kesehatan sampai status gizinya baik. Dan HB normal bagi perempuan adalah 12 mili per desiliter. Bagi Catin laki-laki, HB normal adalah 13 mili per desiliter. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran adalah bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Diharapkan dengan pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin ini dapat mempersiapkan pasangan dapat berumah tangga dengan harmonis, sehingga angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menurun. Untuk Catin perempuan, berhak mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi yang dibutuhkan untuk memungkinkannya sehat dan selamat dalam menjalani kehamilan, persalinan, dan nifas, serta memperoleh bayi dalam keadaan yang sehat. Setelah melahirkan, seorang perempuan akan memasuki fase laktasi atau menyusui, di mana diharapkan ibu bisa memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pada bayinya untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal. Perlu diketahui, bagi wanita usia subur, tanda-tanda kehamilan yaitu tidak mendapatkan menstruasi dan dengan dilakukan tes kehamilan dengan hasil positif. Terkadang diikuti dengan tanda-tanda mual dan muntah, nafsu makan berkurang, perut membesar, dan gerakan janin yang dirasakan oleh ibu. Tempat berkembangnya janin adalah di rahim, di mana kehamilan dibagi menjadi 3 trimester. Trimester 1, 2, dan 3. Pada trimester 1 dibutuhkan asupan nutrisi yang optimal, karena trimester 1 adalah fase awal pembentukan otak dan organ-organ vital pada bayi.
Infeksi menular seksual terdiri dari gonore atau kencing nanah, sifilis atau raja singa, herpes genitalis, kondiloma acuminata yang merupakan penyakit infeksi menular seksual yang sering ditemui pada seorang yang berganti-ganti pasangan seksual. Penyakit infeksi menular seksual ini dapat ditularkan ke pasangan, bahkan berdampak buruk bagi janin dalam kandungan. Mari calon pengantin semuanya, kita bekerja bersama untuk mewujudkan warga Jakarta menjadi keluarga yang sehat.